Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Oke, gini ya. Izinkan Bapak hari ini untuk mengambil video pembelajaran hari ini. Karena hari ini adalah hari Senin dan besok ada tenggat untuk mengumpulkan video pembelajaran pembelajaran mendalam. Silakan kalian berlaku natural saja, tidak usah diada-adakan. Biasa saja seperti pembelajaran biasa. Kita akan melakukan pembelajaran sesuai dengan bab yang sedang kita pelajari hari ini, yaitu keanekaragaman hayati atau persebaran flora dan fauna di dunia serta di Indonesia. Oke? Kemarin kalian udah itu kan? Udah apa? Udah ulangan harian. Gimana? Kalian puas dengan hasil ulangan hariannya? Kenapa tidak? Ada yang belum ulangan ya? Kemarin kamu di BL. Kemarin gimana di BL-nya? Seru? Oke. Cowoknya menang ya? Menang, Bapak. Oke, lanjut lagi Rabu sekarang. Besok. Besok. Kalau kalian gimana dance-nya? Ya, oke. Nah, hari ini siapa yang tidak sekolah? Banyak sekali yang kosong bangkunya. Jul. Tadi ada laporan ke saya, Jul sakit perut katanya. Terus tadi Awa sama Nazmi di UKS katanya nungguin temennya yang sakit sampai mau dijemput. PMR kan dia ya? Oke, tadi udah diizinkan. Le, sehat Le? Sehat. Le, kunaon Le? Teu eta teu ngajieun kartu pelajar. Naon? Ya, udahlah. Naon. Informasi saja ya bahwa kartu pelajar itu memang sebetulnya tidak wajib, tapi sebaiknya bisa punya, gitu ya. Oke. Gimana hari Senin kalian tadi upacara? Mantap, ngantuk. Engap. Kenapa engap? Pada teuing. Kayaknya ya. Kalian tapi sebaris satu kelas enggak tadi? Nah, itu teh kalau saya lihat kan di belakang lapangan itu masih luas ya sebetulnya. Kalau bisa dirapihkan, kalau kalian mau lebih rapih sedikit, itu harusnya bisa lebih lebih renggang lah. Saya katakanlah seperti itu karena ke belakangnya Bapak lihat masih banyak yang kosong space-nya. Tapi kalau ke pinggir emang udah sangat padat banget. Tapi kan kalau yang di pinggir bisa ke belakang, itu mungkin bisa diatur. Karena jumlah kita kan sekarang ada 1.506 siswa. Jadi dengan lapangan upacara yang seharusnya cukup, cuma emang perlu pembiasaan lagi lah. Ada yang terlambat hari ini? Ada yang tercatat ketidakterlambatan hari ini? Ketidakterlambatan hari ini. Terlambatan? Sahar terlambat? Aduh, bro. Nah, jadi seperti biasa pembiasaan hari Senin ya, jam 6.15. Gitu semuanya. Sekarang kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 ini kita berbicara tentang nanti boleh nggak Bapak izin? Kan sekarang kepotong istirahat ya? Kita langsungin istirahatnya, nanti kalian bergeser boleh? Boleh? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan? Beneran nggak apa-apa ya? Soalnya biar langsung beres. 80 menit ya kita biasa. Nah,
kita akan berbicara tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke. Bapak kemarin ngelihat postingan kalian tentang yang suka naik gunung, pendaki gunung di kelas 11L. Siapa aja yang suka mendaki gunung? Oke. Cielo kemarin. Kamu kemana kemarin terakhir? Terakhir kemana? Pangrango. Kamu terakhir kemana? Gunung Sunda di Roblox, Pak. Pangrango jeung Gunung Sunda di Roblox. Aduh, ampun. Cielo kemarin di mana? Gunung Slamet. Pernah ke gunung apa aja, Cielo? Merbabu, terus Gunung Gede, Gunung Salak. Oke. Tiap ngedaki gunung kalian Cielo menemukan perbedaannya nggak? Ada ciri khas tersendiri nggak tiap gunung tersebut? Oh ini Pak, paling perbedaan suhu. Perbedaan suhu. Ya. Apa yang mempengaruhi perbedaan suhu tuh? Kalau yang mempengaruhinya Pak, Ya. mungkin gara-gara kita di gunung ya Pak, di ketinggian. Oke. Semakin tinggi semakin dingin ya gitu ya. Semakin tinggi semakin dingin Pak. Kamu mengamati nggak perubahan environmental sekitar kamu semakin tinggi, semakin gimana karakteristiknya? Kayak semakin tinggi, nggak tahu ya. Saya pernah ke Gunung Gede, ketika dari Surya Kencana ke atas, Ya. si pohonnya itu malah jadi ngecilin. Ya. Bener nggak? Apa di semua gunung kayak gitu nggak? Kebanyakan kayak gitu Pak, soalnya makin atas vegetasinya kan semakin, elevasinya semakin tinggi jadi nggak memungkinkan buat pohon banyak tumbuh. Oh, jadi Banyak malah tebing. makin kering ya? Ya gitu. Tapi batang-batangnya pada kuatnya soalnya di Ya. puntangan ge waktu turun kan pada lompat yang gara-gara nepi kan. Dan ayeuna masih jigana moal kuat baheula lama ke umur 17 tahun masih kena kuat. Tapi dari semua gunung yang pernah Cielo daki, menurut kamu yang paling tantangannya yang paling susah nyampe puncaknya apa? Gunung Slamet Gunung Slamet. Ya. Gunung Slametnya di Jawa Tengah. di kota naon sih? Purwokerto. Purbalingga. Ya. Purbolinggo. Ya. Oke. Pernah ketemu hewan liar gitu, naon gitu? Hewan. Paling ketemu ini Pak, babi hutan. Babi hutan. Ya. Sama burung paling Pak, udah itu aja. Burung. Iya. Burung naon nu sok kamu lihat? Burung jalak Bapak. Jalak. Oke, Ya. terima kasih Cielo. Ya, sama-sama Bapak. Oke. Kalau saya ya, tadi terima kasih pengalamannya luar biasa sekali. Emang tiap tadi disinggung bahwa tadi bagus pengamatannya ketika semakin tinggi pohon itu tidak memungkinkan tumbuh untuk lebih besar gitu. Akhirnya seperti pohonnya itu seperti miniatur, jadi lalitik gitu batangnya tapi pada kuat. Dan di tempat-tempat tertentu itu memang pohon itu tidak bisa tumbuh baik gitu. Jadi tergantung dari jenis pohonnya apa, gitu kan. Nah, terus juga tadi elevasi itu berkaitan dengan tinggi di atas permukaan air laut yang menyebabkan perbedaan suhu, tekanan udara, dan kelembaban salah lainnya. Nah, sebetulnya hal inilah salah satu dari faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan dua itu beda-beda, gitu ya. Kayak kalian pernah dengar kan hewan kutub gitu? Kira-kira hewan yang hidup di kutub apa aja? Penguin, terus harimau kutub. Harimau kutub. Beruang kutub. Kemudian marmut juga ada, bener. Terus marmut kutub lain, marmut kutub namanya kelinci kutub kalau nggak salah. Kelinci Alaska. Ikrem. Nah, tapi berarti kalian tahu ya bahwa ada hewan-hewan tertentu yang tinggal di habitat tertentu. Itu menurut kalian kenapa? Sebelum sana deh.
Beruang kutub warnanya apa? Beruang kutub warna kulitnya apa? Salah. Salah. Hitam ya betul, itu hitam. Bisa tengah rekam. Rekamnya? Oke. Nah, beruang kutub itu bulunya aja yang putih karena kulitnya itu hitam. Nah, bulunya itu memiliki lapisan khusus. Lapisan khususnya itu adalah pertama memiliki lapisan lilin untuk menjaga tetap kering di dalamnya. Jadi si airnya itu melewat biru saja. Karena apa? Karena dia hidup di lingkungan yang sangat dingin. Begitupun dengan ketebalan tubuh bulunya itu sangat tebal untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Salah satu fitur dari beruang kutub adalah kalian tahu kan kalau di kutub itu tidak setiap hari bisa mendapatkan makanan. Contoh, beruang kutub makannya berburu ikan. Dari es kan, dari air ya kan, gitu kan. Nah, pada musim dingin kan pasti beku nih. Betul nggak? Nah, pada saat beku berarti dia nggak bisa berburu. Apa yang dilakukan beruang kutub? Mesen sope food. Nggak, bener. Hibernasi. Jadi, jadi beruang kutub itu untuk mengumpulkan atau menyelamatkan dirinya pada saat musim dingin, itu dia berhibernasi. Hibernasi itu sebenarnya naon sih? Tidur panjang hampir selama musim dingin tidur. Tapi sebetulnya hibernasi itu bukan hanya sekedar tidur, tapi hibernasi juga merupakan bagian dari mekanisme pertahanan diri dengan cara meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya makanan yang sudah dia makan. Jadi metabolismenya itu benar-benar melambat. Jadi kalau kalian tidur, bangun-bangun kan langsung lapar. Nah, sebetulnya si beruang itu metabolismenya jadi benar-benar lambat. Sehingga dia pada saat bangun, dia masih bugar gitu. Jadi tidak sakit setelah bangun itu. Dan ya life cycle berlanjut seperti itu dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari binatang-binatang khas. Kalau binatang khas lain misalnya gurun, yang khas ketika kalian mendengar kata gurun, panas, itu apa? Unta. Oscar tuh kadal kan? Kadal. Ayo kelinci deh. Ada meerkat. Meerkat itu stepa deh, ular, kalajengking. Nah, ada apa dengan kelinci? Oke. Nah, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang kita bicarakan itu sebetulnya adalah bioma. Jadi bioma itu adalah pertama, bioma itu adanya di biosfer. Biosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, hidrosfer, dan hidrosfer. Jadi biosfer itu adalah semua bentuk kehidupan yang ada di muka bumi itu disebut dengan biosfer beserta interaksinya. Interaksi yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Biotik yang hidup, abiotik yang mati. Nah, tapi semua saling berpengaruh, termasuk di sana ada atmosfer, litosfer tanah, kemudian hidrosfer air. Makanya tadi Bapak memulai dengan adakah ciri perbedaan tumbuhan yang ada di ketinggian tertentu, gitu kan? Karena itu adalah bentuk interaksi. Karena semakin tinggi atmosfer itu kepadatan udaranya semakin rendah, suhu tekanannya juga semakin tinggi, suhunya semakin dingin. Gimana sih? Tekanannya rendah, suhunya juga semakin dingin karena kerapatannya yang kerapatan udara yang jauh gitu kan, berjauhan. Nah, bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan itu sangat umum kita mengkategorisasikan sesuatu berdasarkan variabel-variabel tertentu. Tujuannya apa? Pengklasifikasian ini untuk memudahkan pengidentifikasian hal tersebut. Makanya yang namanya ilmu itu berdasarkan
data-data gitu ya, diklasifikasikan sehingga dapat deliver dengan mudah. Bioma ada beberapa karakteristik suatu bioma. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada satu karakteristik utama yang mendominasi kawasan tersebut. Pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks, di mana yang dimaksud dengan komunitas klimaks itu adalah bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Jadi kalau kalian punya kita kan tinggal di tropis ya, di tropis. Kita itu secara umum kalau tidak ada manusia, kita berada di bioma hutan hujan tropis. Di mana hutan hujan tropis ini ciri khasnya apa? Hampir semua tanaman bisa tumbuh karena ketersediaan air, sinar matahari, udara dan sebagainya itu memang cocok untuk banyak sekali makhluk hidup. Jadi hampir semua bisa hidup di bioma hutan hujan. Semakin faktornya sedikit atau faktor dukungannya rendah, maka semakin sedikit juga flora dan fauna yang dapat tinggal di sebuah bioma. Contoh misalnya, kalau di gurun itu kan airnya sedikit. Sedangkan banyak sekali makhluk hidup yang kebutuhan utamanya itu adalah air. Hanya sedikit makhluk hidup yang dapat hidup dengan keadaan air yang sedikit gitu kan. Salah satunya misalnya unta. Kemudian begitu pun juga dengan tanamannya. Tanamannya ada kaktus misalnya. Jadi sulit untuk memelihara katakanlah pohon pisang di gurun pasir misalnya. Itu kan tidak cocok gitu. Yang cocok apa? Palem, kemudian kurma, maka itu cocok dalam keadaan kondisi geografis tertentu. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, bioma ini biasanya memiliki kestabilan. Jadi satu bioma itu biasanya manjang gitu, kehidupannya ya gitu-gitu aja. Di bioma tersebut bisa itu sampai suatu kejadian yang memang mengganggu kestabilan komunitas tersebut. Bioma itu terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan. Nih kita lihat ini. Ini mungkin nggak? Dari gambar ini kalian melihat ini mungkin tidak hidup dalam satu tempat. Kenapa enggak? Kelinci dari. Nih, ada apa yang membuat hal ini menjadi tidak mungkin? Ada pinguin, ada beruang kutub, ada owl, ini ada bison, ada kelinci, ada burung. Ya, kenapa ya? Ada ikan paus. Jadi ini sepertinya sebuah tempat yang tidak mungkin menjadi sebuah bioma karena ada hal-hal yang tidak cocok, ada hal yang misfit, gitu ya. Kayak ini, dia nggak akan kabayang jika nanya si beruang kutub dibawa ke Jakarta, ke Ancol gitu, hareudang, bisa dehidrasi, bahkan mungkin bisa atau pinguin dibawa ke taman mini misalnya, panas kan, ya itu mungkin akan overheat. Manusia ini, menurut kalian ada satu pertanyaan nih, menurut kalian manusia biomanya di mana? Di rumah. Biomanya di rumah. Nah, manusia ini adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi. Jadi kayaknya secara natural, secara alami manusia itu bisa tinggal di mana aja, tapi butuh penyesuaian. Nah, yang menjadi kekuatan utama manusia adalah kemampuan otak menyesuaikan dengan tantangannya. Jadi kalau dingin pakai jaket gitu, tidak menumbuhkan bulu. Tiba-tiba dingin jadi Bigfoot gitu nya, ente. Tapi di tempat yang dingin, manusia akan mencari cara untuk menghangatkan diri dengan berburu, mengambil kulitnya dan seterusnya. Makanya manusia bisa tersebar di berbagai bioma atau secara natural bisa tersebar di seluruh dunia. Akan tetapi
Ketika kita terbiasa di satu tempat dan dipindahkan ke tempat lain, silakan masuk tempat lain, maka apa yang terjadi? Kita harus penyesuaian diri. Contoh misalnya kalau kalian tidak terbiasa musim dingin, datang ke musim dingin, pilek bisa maut, ya kan? Bisa mati. Dan itu adalah bagian dari manusia itu. Jadi sudah terbiasa. Ada yang sudah biasa tinggal di pantai yang menurut kita sangat panas. Ada yang biasa tinggal di dataran tinggi yang ternyata ketika tinggal di dataran tinggi kapasitas PO2 max-nya itu lebih tinggi daripada orang lain yang tinggal di perkotaan. Karena mereka harus menarik napas lebih banyak untuk mengambil oksigen karena kerapatan oksigennya yang rendah. Gitu ya. Untuk manusia ya. Nah, sekarang kita bicaranya tentang flora dan fauna. Apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor itu antara lain ada sebagai berikut. Iklim, suhu, kelembaban, sinar matahari, edapix, dan hal lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita bicara tentang iklim dulu. Kalian pernah dengar iklim? Apa beda iklim dengan cuaca? Dalam waktu yang lama. Kalau cuaca itu dalam waktu yang singkat. Jadi, kalau berbicara iklim itu adalah sebuah keadaan cuaca, rata-rata keadaan cuaca yang dilihat dari kurun waktu yang lama, sehingga membentuk sebuah pola. Kayak tahunan gitu ya. Jadi iklim itu, kalau cuaca itu ya perubahannya drastis dalam waktu yang pendek di tempat yang sempit juga. Kalau iklim itu biasanya ketika berbicara iklim kita berbicara sebuah negara, sebuah kontinen, kemudian pulau dan sebagainya, gitu ya. Nah, selanjutnya suhu. Suhu adalah suatu ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti lamanya penyinaran matahari. Nah, kalian tahu nggak pohon apa yang memerlukan suhu yang cukup panas? Kaktus, ya. Pisang, pepaya itu cukup suhunya relatif cukup tinggi. Kalau yang bagus di wilayah dingin, pohon apa kira-kira? Pinus, kemudian cemara, lalu kopi, teh, itu kan suhunya dingin ya. Bahkan untuk kopi, itu ada varietas tertentu yang memang hanya bisa tumbuh dengan baik. Misalnya contoh kopi Arabica, itu hanya bisa tumbuh dengan baik di ketinggian di atas 900 meter air laut, permukaan air laut. Jadi kalau di Semarang itu Arabica. Tapi kalau satu lagi itu apa sih? Satu Arabica teh kopi teh Arabica aja. Robusta. Nah, kalau Robusta itu bisa tumbuh di ketinggian 500 sampai 800-an. Itu bagus. Tapi kalau Arabica tidak bisa. Nah, teh juga sangat identik dengan suhu dingin. Kunaon? Itulah kenapa di puncak kalian melihat kebun teh, ya. Dan kebun cengeng. Kebun teh. Nah, kebun teh membutuhkan ketinggian yang tinggi agar suhunya rendah. Kemudian berikutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban adalah kandungan total uap air di udara, di mana kelembaban memiliki pengaruh besar terhadap tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembaban juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis tumbuhan. Ada yang pernah naik ke kalian kemarin itu kan main ke Curug? Ya. Hewan apa yang kalian temui? Pacet ya. Pacet itu tinggal di lingkungan yang lembab kan, kelembabannya tinggi pacet itu. Nah, yang menarik kalau kalian tentang pacet,
yang pernah muncak nih pasti tahu. Pacet itu hanya ada pada sampai ketinggian tertentu. Benar tuh? Iya. Ketika lewat, kalau nggak salah kandang badak, ketika lewat ke atas itu udah nggak ada pacet. Benar ya? Iya. Nah, itu karena udaranya udah berubah. Kelembabannya udah berbeda. Jadi, kalau kalian naik gunung gede lah ya saya tahu, ketika kalian sampai di ketinggian tertentu, pacet itu sudah tidak menjadi kekhawatiran. Jadi itu karena salah satu faktornya adalah kelembaban udara. Berikutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme. Karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Kalian tahu nggak? Ada pohon yang hanya bisa berbuah kalau pohonnya tersebut ada pohon laki-laki dan ada pohon perempuannya. Tahu nggak? Salak itu adalah pohon yang harus berbuah harus sepasang. Salak, pohon salak. Ya, jadi salak itu tidak bisa berbuah sendiri, harus diserbuk harus dibuahi dari pohon lainnya. Jadi harus sepasang. Tidak bisa dari serbuk sari sendiri. Itu salah satu contohnya. Nah, salah satu yang menyebarkan itu adalah angin. Angin itu menyebarkan serbuk sari dan bisa mempengaruhi persebaran dari flora. Nah, kenapa kita fokusnya tadi flora dan flora? Karena nanti persebaran flora ini akan menentukan juga hewan apa yang ada di sekitar wilayah tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah curah hujan. Curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tersebut. Nah, kalau curah hujan di gurun pasir itu tinggi atau rendah? Rendah. Isinya diisi oleh hewan-hewan yang tadi kalian sebutkan. Tapi kalian pernah mengamati nggak? Ternyata kalau di wilayah gurun pasir, hewannya itu justru berbisa. Ya kan? Ada ularnya ular deri, kemudian ada kalajengking gitu kan, ada kadal beracun. Pokoknya kayaknya orang-orang lagi. Binatang-binatang di gurun pasir itu memiliki kalau nggak venomous, poisonous. Jadi ada yang beracun, ada yang berbisa. Gitu. Nah, kalau kenapa menurut kalian hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan hewan-hewan di sana membekali diri dengan racun atau berevolusi mengikuti lingkungan dan akhirnya menimbulkan hewan-hewan yang beracun yang bisa bertahan di sana? Ada yang bisa jawab? Coba dulu aja. Kira-kira apa? Kalau saya kasih clue, misalnya di sana itu sumber dayanya sedikit. Jadi kalau sedikit harus apa? Harus saling bersaing. Ya. Jadi mereka itu karena sumbernya sedikit, mereka harus bersaing untuk mendapatkan sumber makanan. Oleh karena itu mereka secara natural mereka membekali diri dengan atau yang bisa bertahan di sana adalah hewan-hewan yang memiliki bisa atau memiliki racun. Bahkan floranya saja, kaktus itu berduri kan. Duri itu tujuannya agar melindungi dari hewan pemburu gitu. Nah, itu di gurun pasir. Nah, kalau di yang curah hujannya tinggi ya jelas sebetulnya itu makanya banyak sekali hewannya. Sehingga rantai makanannya sehat ya. Tidak itu, tapi apakah ada yang beracun? Ya ada juga. Tapi tidak banyak. Nah, faktor lainnya adalah cahaya matahari. Jumlah cahaya matahari dan intensitas cahaya di suatu wilayah menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan itu. Semakin banyak sinar matahari, maka pohon semakin mudah untuk apa? Fotosintesis. Jadi otomatis makin banyak itunya. Berikutnya adalah fisiografi, berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, drainase dan tingkat erosi tanah.
Ada beberapa bioma tertentu yang yang terbentuk akibat ketinggian. Bioma taiga contohnya. Nah, ini kering dan dingin. Nanti kita akan bahas satu persatu ya tentang bioma-bioma ini. Faktor lainnya adalah edafik. Edafik ini adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di arah tersebut. Oh, Bapak ada pertanyaan nih. Pernah makan hui cilembu nggak? Pernah. Pernah? Pernah? Menurut kalian kenapa hui tersebut dinamakan hui cilembu? Karena cuma ada di Cilembu. Karena cuma ada di Cilembu. Bapak udah ngomongin dulu. Belum ya? Karena hanya ada di Cilembu. Nah, yang menarik dari hui cilembu ini adalah hui cilembu memang ada di satu desa saja. Karakteristik faktor edapik benar-benar mempengaruhi kualitas hui cilembu. Kalau kalian pernah makan hui cilembu yang asli, itu beda dengan hui cilembu yang dijual di pinggir jalan. Kenapa? Karena yang di pinggir jalan itu adalah hanya hui yang dibiarkan lama sampai akhirnya gulanya keluar dari si hui itu sendiri. Tapi kalau hui cilembu itu tidak, memang benar-benar manis. Yang menarik adalah ada penelitian yang pernah melakukan penelitian ketika umbinya diambil, ditanam di tempat lain, ternyata tidak menjadi hui cilembu, menjadi hui saja. Seriusan? Nah, hui cilembu itu bahkan peneliti IPB pernah mengambil bagian dari tanah desa Cilembu tersebut, kemudian dipindahkan ke Bogor, dicoba ditanam hui cilembu, jadinya hui biasa kan. Nah, ini adalah faktor yang luar biasa yang ada satu jenis umbi-umbian yang memang menimbulkan karakteristik tertentunya, itu faktor edapik, di mana seluruh komposisi tanah ini dapat menentukan si tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Dan sekarang jumlah tanahnya itu semakin kecil, si cilembu itu semakin sedikit yang bisa menumbuhkan hui cilembu. Nah, itu adalah salah satu contoh konkret dari faktor edapik yang mempengaruhi tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Selanjutnya adalah faktor biotik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan hewan adalah faktor biotik, yaitu faktor makhluk hidupnya itu sendiri, di mana ini akan berinteraksi sehingga hewan-hewan lain akan ada di tempat yang memang cocok dengan hewan tersebut. Nah, di sini ada persebaran flora dan fauna di dunia. Nih, dari yang hijau, kuning, biru berdasarkan bioma. Di Indonesia itu memang biomanya secara umum adalah hutan hujan tropis. Tapi spoiler, di Indonesia juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah timur, tengah, dan barat, yang dipisahkan oleh garis Wallace. Ya, itu. Nah, sekarang kalian sudah itu ya. Kalian sudah sedikit ada gambaran lah hewan-hewan yang ada di tempat-tempat di bioma-bioma tertentu. Sekarang saya ingin kita main game. Oke? Main game? Lain Mobile Legend. Kalian tahu game It Bulaga? Tebak kata, atau dalam hal ini adalah tebak hewan. Nah, Allahu Akbar. Nah, di tebak hewan ini nanti aturannya gini ya. Kita akan bagi ke dalam 4 kelompok. Tiap kelompok itu terdiri dari 8 orang. 8 orang. Oke. Nah, tiap kelompok itu 8 orang. Berarti ada sisa yang tidak itu ya. Berapa orang yang sekolah? Sekarang hadir berapa orang semuanya? Jul. Berarti sisanya ada 4 orang ya?
Berapa dispen? Berarti sisa tinggal 34. Kalau 8 kali 4 berapa? 32. Ada 2 orang yang nggak ikutan. Oke. Nah, jadi gamenya itu gini. Bapak minta kalian ada 4 kelompok. Tiap kelompok itu memiliki 1 orang kapten dan 7 orang penebak. Nah, 1 orang kapten itu akan berdiri di depan menghadap layar. Oke. Dia yang bisa ya. Yang lainnya membelakangi layar. Nah, kemudian tiap orang memiliki waktu 30 detik untuk menebak hewan apa yang ada di layar dengan cara memberi clue ke kapten. Kaptennya cuma bisa menjawab iya, tidak, atau bisa jadi. Oke? Paham? Paham kan ini? Ketika 30 setelah 30 detik, maka peserta yang di depan gugur, dia akan pindah dilanjut ke peserta belakangnya, melanjutkan tebakan yang masih ada di monitor. Nah, berarti kan ada akumulasi petunjuk ya. Jadi kalian harus menyimak apa yang sudah diberikan itu. Kebanyakan enggak deh. Nanti lihat aja ya ada apa aja si hewan-hewannya. Nanti tiap kelompok akan berbeda. Nah, jadi misalnya gini. Tumbuhan tidak, oh berarti hewan, gitu kan. Berkaki 4 tidak, oh berarti berkaki 2 atau berkaki lebih dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalian bisa menanyakan apa aja. Tapi yang pasti adalah 30 detik waktunya, oke? 30 detik lewat itu. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin 100. Oke? Udah siap? Ada yang ditanyakan? Bagi kelompoknya perjajaran aja. Enggak. Hitung dulu ya, bentar hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 1 orang ke sini. Hei. 1 orang sini. Nah, oke, 8 ya. Sip. 1, 2, 3, 4 tambah 4 orang ke sini. 4 orang ke sini. 4 orang ke sini. Itu kan banyak, di sana lebih. Ayo. Ayo. 4 orang ke sini. Bapak minta 4 orang ke sini dari berbagai tempat. Ayo, 1. Boleh tambah lagi? Siapa lagi? Ayo cepat. 2. Ya. Ayo. Nah, pindah. Oke. 2. Hey. 2. 2. Pindah. Pindah. Oke. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok kurang sih? Oke lah, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur aja. Belum tentu juga kalian bisa dijawab semua. Pindah. Siap. 1, 2, 3, 4, 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tiap kelompok akan diberi clue. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan kelompok 1. Siapa yang mau menjadi penampil pertama? Siapa dulu yang mau coba? Hah? Mau kelompok ini dulu? Kelompok ini dulu? Clue-nya adalah basah. Ayo, siapa dulu? Oh, sweet, so sweet.
Sok maju. Perwakilan kelompoknya maju. Kaptennya maju. Ayo. Ayo maju. Ayo maju. Perwakilan maju. Ayo. Ayo. Home Pipa. Home Pipa siapa dulu? Kelompok 1. Ayo. Ayo siap. Ayo. Nah ya 5-an 4 kelompok pan. 5 Bapak. Oh 5-nya. Oke. Oh, salah. Tidak fokus. Ayo gambreng. Tahu dia. Sweet. Oke, dan siapa dulu? 1. Kedua. 1. Kamu kedua. Kalau satu siapa? Amira kalah. Yang kalah. Oke, kelompok 2 siapa? Jalan ini ya. Oh iya ya. Patan dulu harusnya. Lanjut. Oh. Pimpal, yuk gambreng. Ini Mau keberapa? Ayo, terus. Ayo. Gambreng. Nah, kamu. Kelompok 3. Siapa namanya? Rahmat. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Gunting kertas batu. Batu. Saya menang kan? Iya. Oh iya. Siapa? Fadil. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 patan ke depan. Patan ke depan. Kalau patan ke depan mana? Ayo, maju. Maju semua. Siapa kaptennya? Patan, oke. Patan silakan berdiri di sini, lihat ke layar. Oke. Patan. Nah, oke. Yang lainnya silakan berjejer ke sana. Ayo, siapa yang mau di depan pertama? Dimas. Sok sini. Nah. Oke ya. Oke. Tolong dikasih. Ya, bentar. Nah. Oke. Kumaha itu paran lagi. Ayo. Mundur. Patan mundur. Stop. Nah. Bawa tanya lagi ya, konfirmasi lagi. Sudah mengerti cara mainnya? Siapa yang nanya itu, Pak? Yang nanyanya adalah, yang ngasih clue adalah yang menghadap ke Patan. Patan yang tahu jawabannya. Jadi gini, kamu nanya gini. Kamu bilang ke Patan, hewan bukan, berarti kamu mikir bukan hewan. Ya. Terus kamu nanya tumbuhan, Patan juga, iya berarti tumbuhan. Nanti itu, gitu. Nanti yang harus nebak. Iya, kamu yang nebak, dia yang ngasih clue. Oke? Paham? Tiap peserta itu 30 detik. Tolong dikasih timer. Deal. 30 detik. Ke belakang. Ya. Enggak, ada beberapa foto. Kan nanti bisa tambah. Oke? Siap? Kalah. Orang pindahin lah kameranya juga nanya. Hewan bukan air ya. Ya. Basah. Oke. Nah, oke ya. Kita mulai ya. Cluenya basah.
Hewan pertama, Fadil siap? Timer? Aku ya tidak ya, Pak. Iya, tidak, dan bisa jadi. Yang lain jangan lihat ke saya, lihatnya ke. Enggak jadi. Gugur ya. Ya. 1, 2, 3. Bisa jadi. Ayo, ayo buru. Iya, iya. Iya, kunci. Ayo. Berkaki 3, berkaki 2. Iya, iya. Tidak, tidak. Ayo mikir. Kasih clue lagi. Di air. Tidak, tidak. Ayo. Ganti. Langsung lanjut, langsung. Hewan. Iya. Di darat. Iya. Berkaki 4. Iya. Harimau. Coba. Berkaki 4. Macan tutul. Ayo tuh, pikir lagi. Emang di darat mana ini? Bisa jadi, bisa jadi. Gorila. Bisa jadi. Simpase. Ganti. Itu hewan. Iya, Di darat. Iya. Di gurun. Enggak. Ini lanjut. Tadi Berkaki 4. Iya. Yang kan? Berkaki. Harimau. Berkaki 2. Kucing. Kucing emang berkaki 2 ya? Dengan ingin si awam. Apa? Iya, habis ganti. Ganti. Dua, tiga, lanjut mulai, langsung. Bisa jadi. Bisa jadi. Sama aja. Hah? Ya. Udah, pindah. Kamu udah belum tadi? Belum ya? Nah, berarti berikutnya nih. Jangan lihat. Nah. Ayo, buru. Ya. Berkaki 4. Ya. Tadi di BB disebutkan. Gorila. Monyet. Bukan, tadi monyet mah. Jauh dulu kasih dulu. Bukan. Apa tuh? Harus sama daerahnya, Pak. Kakinya berapa? Kakinya 4. Harus sama daerahnya, Pak. Enggak usah. Oh, enggak usah. Ya udah itunya aja. Macan. Hampir bisa jadi. Macan tutul. Bisa jadi. Bisa jadi. Harimau. Berikutnya ke belakang kamu. Udah berikutnya. Dua. 1, 2, 3. Bisa jadi. Oh. Pakai 4. Ya, bukan tuh. Kaki 2. Iya. Kaki 2 ada bulunya. Ya. Jaga ya. Ada paruh. Ya. Burung. Udah ada. Ya, bisa jadi. Bisa jadi burung apa? Burung Burung merpati. tutul. Burung kelelawar. Wah. Burung merak. Tama. Udah habis. Ini udah kan tadi? Udah selesai. Tepuk tangan semuanya. Berarti kelompok Patan itu dapat berapa poin? 200 ya. Oke. Kalau paling gede dapat rewardnya apa ya kira-kira? Jajan di kantin. Oke, kita masuk ke kelompok 2 ya. Ya, kelompoknya Amira, silakan. Mundur. Nah, clue-nya masih sama ya, masih basah. Jadi. Iya, basah. Tekacin dong. Ngejajar ke depan lah. Ngejajarnya ke depan ya rapi. Nah, oke. Iya. Tadi udah ada apa aja? Orang hutan, harimau, relasi. Bisa jadi.
Sekarang lanjut ya. 1, 2, 3. Lah, si headset. Iya, lebih besar. Iya, bisa jadi. Punya taring. Enggak. Besar punya apa? Gede. Macan. Ya Allah, ya Allah. Gajah. Jerapah. Macan. Oh, gede banget. Average. Enggak. Kecil. Enggak. Gede. Bisa jadi gede. Makannya. Tanya makanannya apa? Punya kaki. Enggak. Kaki empat. Ya, berbulu. Iya, bisa jadi. Gede. Bisa jadi. Ya. Gede. Bisa jadi. Gede banget. Beruang. Tanya makanannya apa? Ayo kamu tanyain apa lagi? Makan rumput nggak gitu? Makan rumput. Kenapa? Ya, makan daging. Oke. Bisa jadi. Baik. Apa tuh? Oh, rumput ya. Salah. Lehernya panjang enggak? Hah? Berbulu? Bisa jadi. Ya, rumput. Bukan. Berkaki empat kan? Ya. Kukunya panjang enggak? Bisa jadi. Hewan sehari. Koala. Bukan. Hidup di gurun. Basah. Oh, basah. Hiu. Bukan. Jadi Bisa jadi. Berkaki. Iya. Hidupnya di darat. Iya. Makanannya apa? Rumput. Iya. Hewan apa sih? Iya. Iya benar. oh tapi oke lanjut. Oke. Hei. Bisa. Selanjut ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Enggak nanti lihat. Oh. Oke. Nanti. Hewan. Ya. Jangan lihat. 4, 2. Iya. Enggak. Enggak. Berbulu. Ya. Beruang. Bukan. Apa ya? Bertangan. Ya. Ganti. Bisa jadi. Tapi enggak. Bisa jadi. Enggak. Karnivora. Enggak. Karnivora. Bisa jadi. Iya. Sapi. Bukan. Iya. Bukan. Punya tanduk. Ganti. Hewan. Ya. Kaki 4. Iya. Bisa jadi. Darat. Iya. Di hutan. Iya. Singa. Bukan. Bulu. Ya. Berbulu. Kecil. Iya. Udah ya selesai ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Tadi apa jawabannya? Bukan. Nah, harusnya kalau nanya gerak kerjanya cepet, enggak? Lambat? Iya. Berarti kan itu ada apa? Membangun informasi kan? Silakan kembali lagi ke tempatnya. Oke, kelompok berikutnya. Pak, jangan kasih tahu, Pak. Nah, clue-nya sekarang adalah rumput. Eta mah kukang lagi nunggu. Kita aya nunggu bejaan tadi eta mah kukang. Berapa tadi teh nilainya ya? 100.
Cuma tapir doang ya? 100. Oke. Ayo, yang rapih, jangan niron, niron biditan. Majuan dikit. Oke. 1, 2, 3. Di video. Sakana. Lanjut. Belum tadi mah belum. Ayo. Tumbuhan. Udah bukan tadi. Hewan. Iya hewan. Berkaki 4. Ya, berkaki 4. Jerapah. Itu temannya. Udah. Ya, teman kuda. Oke. Berikutnya. Nah, Rampaknya sama hewannya ya. Hidup di darat. Ya di darat. Mirip. Mirip Socip. Mirip si Saril kantor si Muleta. Iya berbulu. jadi. Kelinci. Bukan. Iya teman. Oh iya tuh. Ayo nomor. Aduh bentar. Berkaki 4. Ya. Makan rumput ya. Makan. Hah? Kambing. Bukan. Apa tuh? Berkaki 4. Berbulu. Serigala. Gajah. Dia kan berbulu. Kucing. Sapi. Domba. Garut. Buaya. Makan apa? Rumput. Makan binatang deh bisa. Ayo. Ya nanti dihitung ya nanti. Lanjutin dulu. Tolong. Lanjut. Gajah. Ini harus tapi. Ayo. Wah. Di darat. Berkaki 4. Di gurun. Tokeng. Makan amplop. Makan enggak bisa tahu. Oh iya. Udah beres ya, beres. Tadi yang singa itu didiskualifikasi ya. Demi Allah Dapatnya itu tadi gajah, zebra 200. Oke, 200. Apa? Kalau imbang? Ya, nanti aja lanjut lagi. Oke, lanjut. Kelompok
Cello. Dari Arab, ya. Siap. Belum. Cluenya apa? Kering. Cluenya kering. Oke. Cluenya kering. Oke. Belum. Ingat ya, kapten hanya bisa menjawab iya, tidak, dan bisa jadi. Perhatikan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh temannya. Jadikan sebuah serangkaian informasi yang dapat menjadikan tebakan. Contoh, ayah singa ada rumput atau kumaha cari tanah. Jadi kan bingung balik dari karena kambing, ya kan? Makan rumput, iya, ya. Jadi balik lagi, nah itu tadi. Oke, siap mulai ya. Siap, mulai. Siap, 1, 2, 3. Oke, mulai. Yes. Lagi. No. Bukan. Hewan. Di gurun. Yes. Benar. Unta. Ganti berikutnya. Oke. Oke. Jangan lihat. Oke. 1, 2, 3. Burung. Berbulu. Bukan. Berkaki 2. Ngapung. Tidak. Di air. Bisa jadi. Katak. Bukan. Ikan. Bukan. Hiu. Bukan. Kucing. Bukan. Monyet. Bukan. Narangkel. Jadi. 1, 2, 3. Bisa di air, bisa di kering. Dugong. Ya, udah. Oke. Yang berikutnya 3, 2, 1 ganti. Hewan. Yes. Itu kedua. Tidak. Ini ada ininya. Enggak. Berbulu. Bisa jadi. Ada ininya, tangan. Yes. Darat. Yes. Di air. Di darat. Yes. Apa ya itu teh? Beracun tuh. Itu yang kecil bukan? Iya. Bukan. Kaki seribu. Bukan. Ganti. Hewan. Yes. Pertanyaan kedua. Bisa jadi. Bukan. Di air. Bukan. Di tanah. Yes. Cacing. Ayam. Buaya. Udah Bisa jadi. Nggak tahu itu. Udah ya habis ya? Oke, berapa tadi berarti? 200 juga. Yuk, kelompok terakhir. Jejer. Nah, cluenya dingin. Udah siap? 1, 2. Penguin. Di air. Bisa jadi. Ya. Lumba. Bukan. Penguin. Aku gitu.
Tanya clue-nya. Abis ganti. Dia out. Bukan. Ayo. Nona. Tanyain kakinya. Makannya. Ya malu-malu lah. Pak. Habis ganti lagi. Mereka keempat. Iya. Di air. Di darat. Iya. Kasih Saril. Ya, tadi mau. Bisa jadi. Jadi. Ya gini ya. Habis. Paus orca, anjing laut, beruang kutub, beruang madu. Udah beruang. Udah masuk. Udah ganti. Berikutnya. Ya, mau lagi mau. Kanguru. Ada apa namanya jadi? Kecil gede. Ya. Anjing. Kuda. Kanguru. Habis. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, ternyata menebak binatang itu susah ya. Cuma ada yang menebak paling banyak itu 2. Lainnya adalah 100. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang saya mau nanya. Kesulitan apa yang sebetulnya kalian rasakan ketika diminta untuk melakukan game ini? Apanya yang susah? Coba. Siapa yang mau menyampaikan? Saya mau menyampaikan? Boleh. Aduh ya. Duduk aja, Pak. Berdiri. Ya berdiri duduk boleh lah. Oh, ya gitu lah. Kesulitannya apa? Pertama-tama kita tuh kayak susah buat ngeidentifikasi hewannya karena pengetahuan umum kita terhadap hewannya itu kurang. Oke. Terus juga pertama kita nggak ngikutin clue-clue yang udah teman-teman kita tanyain. Sedangkan untuk clue pertamanya aja, untuk iklim yang mereka hadapi di lingkungannya itu kita juga kadang lupa gitu. Dengan iklim, jangan clue. Padahal udah dikasih clue-nya ya. Ya, contohnya kayak kering, dingin kayak gitu. Iya, betul. Terus habis itu mungkin terlalu panik di waktu yang udah disediainnya 30 detik. Kayak gitu. Panik. Oke. Terima kasih Fadil Sama-sama, jawabannya. Ada yang mau coba jawab lagi kira-kira kenapa banyak yang gagal? Kenapa banyak yang gagal? Ada yang mau coba jawab atau setuju dengan jawaban Fadil? Setuju. Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang ini bahwa tebak gambar ini sebetulnya sudah dikasih clue dari awal kan. Nah, kalau kita simak dari yang pertama dulu aja tadi. Yang pertama itu adalah clue-nya adalah basah. Berarti yang dimaksud dengan basah itu apa ya yang masuk basah? Padahal Bapak tadi udah singgung hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu salah satu ciri utamanya adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi itu adalah basah. Nah, dari itu kemudian harusnya berpikir apa aja ya hewan yang tinggal di hutan hujan tropis. Nah, makanya di sini ketika di hutan hujan tropis itu adalah hewan-hewan yang sebetulnya umum di Indonesia. Tadi ini kenapa dilewat ngeliik soalnya. Nah, ini adalah hewan-hewan. Nah, ini kenapa sulit? Padahal dia itu satu-satunya hewan yang makan semut. Kalau dia
Iya, makanya dia bisa ke bawah itu karena dia makan semut. Makan semut itu adalah tapir. Tapir. Nah, ini terus kemudian ini cendrawasih salah satu burung dengan ekornya. Kalau mengidentifikasi burung, berbulu, iya, bersayap, oh burung. Berarti burung itu apa? Ada apa aja? Misalnya ada merak, ada cendrawasih, ada jalak dan sebagainya. Karena ini adalah burung khas Indonesia gitu. Harusnya ini tidak sulit. Ya ini udah jelas harimau. Ini orang hutan. Nah, jadi diharapkan memang kalian itu bisa mengikuti clue. Dan ini juga penting. Kenapa penting? Kalian pernah dengar istilah literasi tidak? Nah, literasi itu kan kalian sering dengar kan? Pasti ketika berbicara literasi, yang paling kalian ingat bahwa berliterasi itu sama dengan membaca. Padahal tidak semua membaca itu menimbulkan literasi. Karena apa yang literasi yang dimaksud adalah dapat menerima dan menyarikan informasi. Termasuk mendengar itu berliterasi. Kalian sibuk dengan pikirannya nebak apa tanpa melihat clue yang teman kalian tanyakan. Kalau kalian simak, yang paling sederhana aja, hewan. Iya, oh berarti hanya hewan. Berarti saya tidak harus memikirkan tentang tumbuhan. Terus kalian tanya berikutnya, hewannya berkaki. Iya, oh berkaki. Berarti hewan apa saja yang berkaki? Berarti mengeliminir ular, ikan, kemudian hal lain. Berkaki 4. Oh, berarti 4. Iya. Apa saja hewannya berkaki 4? Terus kalian tanyakan lagi, makan apa? Makanannya apa? Makan rumput? Enggak. Daging? Iya. Oh, berarti hewannya adalah karnivora. Hewan berkaki 4 yang karnivora itu apa? Nah, itu kan tinggal clue-nya kan semakin menyempit kan? Benar enggak? Ada harimau, ada singa, ada kemudian hiena, ada macan dan seterusnya. Nah, dari opsi yang semakin sempit itu misalnya masih dia ketemu tinggal dicari satu per satu. Nah, itu namanya literatur. Bagaimana kalian mengelola informasi. Nah, tadi aja ada yang bilang gambarnya singa. Clue-nya nanyain makan rumput, jawabannya iya. Nah kan jadi bingung lagi yang di belakang. Lah, tadi nggak makan rumput. Nah itu adalah pentingnya koordinasi antar tim. Jadi game yang sekedar seperti itu saja ternyata sulit untuk dimainkan kalau kita tidak berliterasi. Jadi memang itu adalah bagian dari pembelajaran kita hari ini, bahwa informasi yang kalian terima di awal dan informasi yang kalian diterima sepanjang pembelajaran itu adalah diharapkan kalian mampu mencerna dan menjadikan bahan literasinya. Bukan hanya sekedar memperhatikan, bukan hanya sekedar melihat, tapi mengelola informasi gitu, dan itu akan menimbulkan pembelajaran bermakna. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, apa yang kalian pelajari dari pertemuan kita hari ini? Boleh 2 orang. Siapa? Siapa yang mau itu? Apa yang baru kalian pelajari hari ini? Boleh 2 orang, yang mau berbicara ke kamera. Yuk, ngomong aja, jangan takut salah. Boleh? Boleh. Oke, jadi yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini tuh setiap wilayah itu punya karakteristiknya masing-masing. Bisa dari tempatnya, bahkan ke flora dan faunanya. Dan itu juga pertumbuhan si flora dan faunanya juga tergantung ke si tempatnya itu, jadi saling lah gitu. Oke, ada lagi? Udah itu. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Padi lagi? Boleh dia. Oke, ini udah. Udah. Izin menambahkan juga dari Amira, mungkin kita jadi tahu lebih banyak mengenai beberapa fauna dan juga flora yang ada di Indonesia, sekaligus pengetahuan umumnya mungkin bisa
dari pembelajaran hari ini itu kita bisa makin untuk mengenal lebih jauh lagi keadaan alam kita dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, tentunya dengan hubungan-hubungan atau relasi-relasi yang dialami oleh flora dan fauna kita terhadap karakteristik wilayah yang mereka tempati kayak gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya pertemuan kita hari ini. Nah, oke. Boleh. Satu lagi, gimana perasaannya kalian setelah belajar hari ini? Senang, seru ya. Nah, nanti nah ini adalah bagian dari pembelajaran yang dimaksud dengan PM. Jadi yang dilakukan dengan pembelajaran mendalam itu adalah kita memasuki konteks, mengkontekskan pelajaran, bukan mengkontenkan ya, tapi memberi konteks pada pembelajaran. Dimana tadi dimulai dengan hobi jadi pembelajaran ini mencoba memberikan konteks pembelajaran agar kalian bisa lebih paham. Nah, kemudian sebetulnya kita sudah melakukan sering ya pembelajaran kayak gitu sering. Yang kurang itu mungkin bagian yang menggembirakannya. Dan pembelajaran yang menggembirakan itu memang agak tricky karena ini juga tergantung partisipasi dari peserta didiknya. Gitu. Jadi kalau mau interaktif ya memang harus seperti itu. Seperti harus kerjasama pembelajaran itu. Tidak bisa gurunya terus mendorong gitu. Apalagi kalian mengenal saya sebagai wali kelas, jadi mungkin ada perasaan yang berbeda ketika mengajar. Oke, tapi semua terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau bersedia di video untuk tugas saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya besok ya. Besok kita akan membagi ke dalam kelompok-kelompok yang akan tiap kelompok kalian akan meriset sebuah bioma. Oke, jadi masing-masing akan membuat bioma, persebarannya di mana, karakteristiknya apa, hewannya apa saja. Nah itu harusnya setelah itu baru kita game lagi, kalian harusnya punya pengetahuan baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.